hilangkan. Jadi kita lanjut pembahasan bahasa Inggris. Kemarin sama Kak Namira sudah ini ya, di soal intensif 1 sudah sampai nomor 15 kalau nggak salah katanya. Ya nggak? Dari nomor 1 nih, satunya kan agak di bawah ya. Satunya yang tentang Borneo, narasinya, sampai nomor sampai nomor 4. Terus nomor 5 sampai 8 tentang ya nutrisi gitu. Lanjut kita sekarang ke ini ya, ke nomor mana tadi? Nomor 16 sampai 20. Sebelumnya teman-teman udah pada ini udah sambil ngerjain soalnya? Kah? Udah, tapi belum semua. Oh, oke. Nggak apa-apa ya. Nanti kalau misalnya udah dapat jawaban bisa langsung share aja. Ntar aku Oke, pengen Kak. lihat ada siapa. Ada Wafi, ada Hafsah, ada Grace, sama tadi kayaknya ada satu Johan Pi. Keluar dulu kali ya. Oke, nomor 16. Nah, kalau saya nih kalau ngerjain soal UTBK, mungkin metodenya tidak sesistematis yang emang background-nya, karena jujur saya background-nya bukan dari ini ya, bukan dari bahasa Inggris atau bukan dari pendidikan bahasa Inggris. Jadi bukan anak bahasa lah istilahnya. Gitu. Nah, jadi biasanya saya kalau ngerjain soal narasi kayak gini nih, saya lihat ininya dulu, lihat apa namanya, lihat pertanyaannya dulu buat dapat spoiler apa yang bakal dicari di apa namanya di pertanyaannya gitu. Jadi tapi bisa juga sih kayak kalau mau baca skimming sekilas dari teksnya itu apa juga nggak apa-apa gitu. Cuman kalau saya pribadi saya lebih cenderung lihat soalnya dulu gitu. Jadi nggak apa ya, kita ngintip soalnya dulu apa nih. Nomor 16. Jadi pertanyaannya, what is most likely the author's main purpose of writing this passage? Jadi kayak soal-soal reading comprehension lainnya. Jadi biasanya kan pasti dia nanya ini ya, kayak nanya ide pokok gitu. Bukan ide pokok, kayak nanya, ya kalau nggak ide pokok, nanya tujuan dari penulisan teksnya apa. Jadi itu nomor 16. Kemudian nomor 17, dia tanya, the author guesses that religious signs are used less commonly because, oke, jadi pertanyaannya, penulisnya menebak tanda-tanda simbol-simbol yang berbau agama gitu ya, berbau religi, digunakan secara kurang, jarang digunakan karena apa? Jadi ini berhubungan dengan isi teksnya ya. Kemudian nomor 18, in paragraph 2, disposable income refers to ... Nah, jadi nanya arti dari makna lain dari disposable income itu apa? Nomor 18. Kemudian nomor 19, the author would agree with all the following statements except, jadi penulisnya akan setuju dengan pernyataan-pernyataan berikut kecuali apa? Itu. Ini 20 kayaknya beda lagi. Jadi yang berhubungan sama narasinya cuma ini ya, nomor 16 sampai nomor 19. Nah, ini kalau dari sebenarnya pertanyaan nomor 17 itu 17 sama 19 berarti mau nggak mau kita harus baca ini ya, baca isi teksnya secara lebih detail gitu. Tapi sebenarnya untuk pertanyaan yang kayak nomor 16 atau nomor 18 itu teman-teman bisa pakai cara shortcut gitu. Jadi bisa bisa nomor 16 bisa diselesaikan dengan baca skimming isi teksnya. Nomor 18 ini kan kayak nanya arti gitu ya, nanya sinonim gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman udah tahu arti dari kalimat ini apa, nggak perlu baca detail gitu. Ya oke lah, nggak apa-apa. Buat jawab nomor 16, coba kita lihat teksnya dulu ya. Oke, jadi itu kita ada 2 paragraf. Yang pertama, oh ya, kalau misalnya saya agak kecepatan, bilang aja ya. Atau kalau misalnya ada pertanyaan gitu, langsung tanya aja, nggak apa-apa. Oke, jadi di paragraf 1, kita bisa lihat ini ya. Oh ya, sama kalau teks, salah satu tips juga, kalau untuk teks-teks seperti ini, cara cepetnya kita bisa lihat dari awal sama akhir kalimat yang ada di paragraf ya. Gitu. Kenapa? Karena biasanya pada umumnya main idea itu bisa juga sih ditulis tengah-tengah paragraf gitu. Cuman pada umumnya itu struktur yang istilahnya struktur yang paling umum
itu dia ada di awal atau di akhir kalimat. Gitu. Coba kita lihat di paragraf 1, traditional by designage simple. Jadi itu di pertama-tama dia bilang eh, tanda-tanda tradisional dalam tubuh, bagi tubuh gitu, telah berkurang secara besar-besaran. Signage di sini artinya kayak ini ya, kayak simbol, kayak tanda, semacam tanda gitu, semacam simbol. Kemudian many of the old symbols and names jadi sudah masih ada simbol-simbol atau nama-nama lama yang ada di dunia ini sekarang, tapi pada umumnya mereka sekarang menjadi bagian dari dikomersialkan gitu. They are part of the commercial range of options. Jadi dia merupakan pilihan-pilihan komersil. Seeing someone in a Harvard or Oxford sweatshirt or a kilt or a military tie now communicates nothing at all significant about that person's life, other than the personal choice of a particular consumer. Jadi kita kalau sekarang melihat orang-orang menggunakan pakaian dengan simbol Harvard atau Oxford atau kilt itu dia ini ya, baju tradisional Skotlandia. Kalau nggak salah sih roknya doang. Saya juga agak lupa sih itu roknya doang atau paket bajunya, cuma dia kayak baju tradisional gitu. Or a military tie, jadi entah itu dia pakai baju yang ada simbol nama kampusnya atau atau menggunakan baju dengan simbol-simbol tradisional atau militer, tidak memberikan informasi yang signifikan mengenai hidup orang itu. Tapi itu hanya bisa kita anggap sebagai pilihan personal dari si konsumen itu sendiri. Gitu. Religious signs are still evocative to be sure, but are far less common than they used to be gitu. Simbol-simbol religius masih ada, tapi jadi kurang biasa daripada mereka sebelumnya gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Terus dia menjelaskan alasannya karena sekarang kita sudah hilang, kita sudah tidak punya koneksi yang signifikan dengan ikatan yang signifikan dengan barang-barang dengan simbol tersebut gitu. Jadi selanjutnya juga dia bilang nih, has a much lower bla 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 has a much lower priority nowadays, in part because we live such rapidly changing lives. Jadi intinya ini di paragraf 1 ini dia menjelaskan bahwa ya si traditional body signage sudah tidak memberikan sudah tidak ada, sekarang tuh dia hanya sebagai pilihan komersil gitu. Terus but we still must attach ourselves. Nah, kemudian di paragraf kedua ini dia menjelaskan mengenai ini ya, karena kita sekarang sudah tidak ada koneksi dengan simbol-simbol tradisional, akhirnya kita lari ke bentuk lainnya ya dalam sebagai masyarakat modern ini, yaitu pasar, the market. Nah, sekarang dalam pasar ini kita tahu, pasar itu maksudnya ya pasar secara umum ya, bukan pasar harfiah, pasar tempat belanja gitu, tapi pasar tempat kita ada brand komersil gitu. Here there's nah, jadi di sini di pasar ini kita punya banyak pilihan, all equally meaningless in terms of traditional value. Semuanya sama-sama tidak sama-sama tidak memiliki makna yang dalam gitu. In terms of traditional values, jika kita kaitkan dengan nilai-nilai tradisional gitu. All equally important in identifying the one thing left to us for declaring our identity publicly. Itu semuanya tujuannya sama, yakni akhir-akhir adalah untuk mengidentifikasi fashion sense si orang-orang itu, fashion sense ya seberapa fashionable dia gitu mungkin ya, seberapa modis dia gitu, and disposable income. Nah, tadi ini ada pertanyaannya ya, the market naturally manipulates label, Nah, jadi intinya ini di paragraf kedua di sini kita dijelaskan daripada orang-orang stuck dengan si traditional value tadi, akhirnya kita sebagai masyarakat modern larinya ke ini ya, ke market komersil ini ya, gitu, yang sudah tidak ada kaitannya dengan nilai-nilai tradisional lagi. Seperti itu. Nah, balik lagi ke pertanyaannya. Ya, tadi ini sebenarnya jadinya saya malah ini ya ngejelasin secara detail. Tapi ya itu tujuannya sebenarnya buat ini ya, buat dapat gambaran lebih lengkap dari teksnya. Cuma nanti pas ujian kan pasti waktunya terbatas gitu. Jadi ya saran saya bukan jangan baca, maksudnya baca secara skimming aja gitu buat dapat gambaran umumnya. Oke, nomor 16 berarti jawabannya
karena dia nanya ini ya tujuan utama dari si penulis ini dalam menuliskan passage ini apa. Kalau A itu discuss the impact of basketball in fashion nowadays, mendiskusikan dampak dari basket dalam dunia fashion, dalam dunia mode gitu ya, sekarang ini. Itu kan tidak ini ya, tidak ada, tidak relevan dengan tujuan utama dari teks itu. Berarti yang A bukan. Kemudian yang B, relate the tribal history of tattoos. Itu juga enggak ya, kayaknya enggak ada gitu. Tidak, tadi saya lupa ada nggak tentang tato-tato. Enggak ada ya, enggak ada gitu. Kemudian yang C, apalagi nih, tell the reader about the past, menceritakan kepada pembaca mengenai masa lampau. Tidak spesifik. Yang D, advise the reader to have his or her own true identity, memberikan advice, apa sih, saran gitu ya, kepada pembaca untuk memiliki identitas sendiri, itu juga enggak. Kemudian yang E, discuss commercialism's powerful influence upon personal identity, mendiskusikan influensi dari komersialisme yang kuat terhadap identitas personal. Nah, ini kan tadi kalau kita lihat dari paragraf 1 dan 2, paragraf 2 ini ya, ujung-ujungnya argumennya adalah ini ya, bahwa di dalam market itu sendiri akhirnya itu yang membuat menunjukkan kita mengenai fashion sense dan disposable income dari orang-orang yang berada di market itu sendiri. Nah, berarti itu jawabannya yang E, lebih tepat. Nomor 16 yang E. Ini bisa saya tandain nggak? Oh, bisa. Oke, jawabannya yang E. Yang udah jawab sama nggak jawabannya? Nomor 16. Atau ada yang bingung? Ya, insya Allah jawabannya sama ya. Nomor 16. Oke, lanjut ke nomor 17. The author guesses that religious signs are useless. Nah, tadi penulisnya menebak bahwa tanda-tanda religi telah digunakan jarang gitu, cenderung berkurang karena apa tuh? Yang A, B, C, D atau E. Kalau yang A, the sense of significant connection to fashion is changing. Itu artinya koneksi ke dunia mode itu sudah berubah, kasarnya begitu. Kemudian yang B, the feeling of connection to religious signs has been gone. Perasaan mengenai ikatan antara si pembeli ya, antara si manusia yang membeli ini dengan simbol-simbol religi telah berkurang. Yang C, internet has made things easier. Internet telah membuat hal-hal menjadi lebih mudah. Yang D, the buyers are more aware. Pembeli sudah lebih sadar. Yang E, technology's impact upon the world. Efek teknologi, dampak teknologi terhadap dunia. Kita bisa lihat yang C sampai E ini nggak mungkin ya, karena jawabannya tidak spesifik gitu, terlalu fake, ya tidak ada hubungannya juga sih dengan pertanyaannya. Kemudian kalau yang kita lihat tadi di teks di paragraf pertama yang ini nih, coba saya underline ya. Nah, ini kan dia menjelaskan bahwa simbol religi telah digunakan secara sudah jarang gitu digunakan. Nah, kemudian dia memberikan argumennya, why should this be? Nah, dia menduga, I suspect one reason maybe that we have lost a sense of significant connection to the various things indicated by such signs. Nah, kita telah kehilangan perasaan koneksi yang signifikan dengan si simbol-simbol religi ini. Such signs di sini, itu yang ada di akhir kalimat tuh berarti refer ke sini kan ya, maksudnya. Nah, ya udah deh, berarti jawabannya nomor 17 yang B ya. The feeling of connection to religious signs has been gone. Nomor 18, lanjut. In paragraph 2, disposable income reverse to. Jadi ini merujuk kemana gitu. Kalau misalnya teman-teman udah tahu artinya kan enak nih, bisa langsung nebak gitu. Nah, tapi coba kita artiin satu-satu ya. Yang A itu recyclable goods, ya berarti
apa sih, kayak pernak-pernik barang-barang yang bisa didaur ulang gitu, recyclable. Kemudian spending money, ya uang yang dapat dihabiskan. Life savings itu tabungan. A donation to charity itu donasi ke charity itu apa bahasa Indonesia-nya? Apa sih yang ini ya, donasi ke acara-acara amal gitu, acara amal. Kemudian garbage ya sampah gitu. Nah, kalau teman-teman tahu artinya, eh, bisa langsung jawab. Jawabannya itu lebih tepat yang B ya, spending money. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman belum tahu artinya apa, bisa dilihat juga dari konteks kalimat yang ada di sekitar kata-kata ini di paragraf 2. Di paragraf 2 kan dia lagi ngomongin, ini kan ada di sini ya, yang di bold ini. All equally important in identifying the one thing left to us for declaring our identity publicly, our fashion sense and disposable income. Gitu. The market naturally manipulates label, making sure we keep purchasing what will most quickly declare us excellent consumers. Nah ini kalau saya garis bawahin, mungkin yang bisa ngebantu melihat konteks di kalimat selanjutnya ya. Gitu. Jadi ini disposable income, kalau kita kaitkan sama dua kata kunci di kalimat sebelumnya, purchasing sama excellent consumer. Purchasing kan artinya membeli gitu. Itu berarti kan berhubungan dengan dengan uang lah gitu, dengan alat tukar uang gitu. Kemudian excellent consumers, ya konsumen yang oke lah gitu, yang excellent. Nah, berarti kan itu ada kaitannya dengan ini ya, dengan uang ya. Atau bisa juga teman-teman lihat di penggal nih si kalimatnya disposable income. Katanya dipenggal jadi dua kata, disposable sama income. Income itu kan artinya penghasilan ya. Income itu penghasilan. Kemudian disposable ini dari kata dasarnya itu dispose. Dispose kata dasarnya ya, dispose. Dispose itu kan artinya yang dapat dibuang ya gitu, yang dapat ya bisalah kita hubungkan dengan yang dapat dihabiskan gitu. Makanya kalau income itu uang dan disposable itu sesuatu yang dapat dibuang, yang dapat dihabiskan, berarti jawaban yang cocok adalah yang B gitu. Jadi 18 yang B. Kemudian yang 19 lanjut, the author would agree with all the following statements except. Jadi di antara kelima pilihan ini, mana yang penulisnya tidak setuju? Kalau yang A, kalau kita artikan, in today's, jadi dalam masyarakat masa kini, tampil trendy, tampil modis itu lebih penting dibandingkan mempertahankan tradisi. Nah ini kan tadi poin yang dinyatakan di paragraf 1 ya, berarti ini benar. Kemudian, a person wearing a New York, orang yang menggunakan topi baseball New York Yankees, belum tentu dia merupakan fans dari si tim New York Yankees ini atau dia warga New York. Nah, not necessarily kan ya tadi ya, bukan berarti dia si identitas selanjutnya gitu. Nah ini juga benar ya, karena tadi ada pernyataan yang ini, mana tuh, communicates nothing at all significant about that person's life. Jadi dia tidak memberikan informasi apapun yang signifikan mengenai kehidupan orang itu sendiri, melainkan itu hanya merupakan pilihan personal dari seorang konsumen gitu. Jadi tidak ada ikatan yang spesifik gitu. Nah, berarti yang B juga penulisnya setuju, berarti jawabannya bukan yang B. Kemudian, pride in our school or community is not as strong today as it was years ago. Kebanggaan akan sekolah atau komunitas yang kita ikuti tidak sekuat di masa lampau. Gitu. Nah, ini juga ada kaitannya dengan kalimat yang tadi kita bahas ya, bahwa lagi-lagi tidak ada pilihan seorang untuk menggunakan pakaian atau pernak-pernik dengan simbol apapun itu sudah tidak ada. Ini ya sudah tidak apa, ya hanya pilihan agar dia tampil trendy dan modis saja gitu pada umumnya gitu secara garis besar. Jadi yang C juga bukan. Iya, maksudnya si penulisnya setuju. Kemudian yang C, you can tell a lot about somebody by what they are wearing. Kita bisa menebak mengenai seseorang itu dengan apa yang dia gunakan. Nah ini justru poin yang berusaha lawannya ini adalah yang disampaikan di paragraf 1. Balik lagi kalimat tadi ya, itu kayak main idenya sebenarnya.
seeing someone in bla 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 attire, jadi dengan brand apapun gitu, tidak memberikan kita informasi apapun yang signifikan mengenai kehidupan orang itu. Jadi kita tidak bisa menebak kalau misalnya orang yang pakai baju dengan embel-embel Harvard atau Oxford itu ya emang alumni sekolah itu, atau misalnya orang dengan pakaian dengan atribut militer atau tradisional emang orang yang backgroundnya dari situ juga, bisa juga gitu. Jadi jawabannya yang D ya, nomor 19. Yang E, ini the last resort of the modern world is the marketplace. Ini tadi yang disampaikan di paragraf kedua ya, bahwa karena pada akhirnya masyarakat zaman sekarang sudah tidak memiliki ikatan yang kuat lagi dengan nilai-nilai tradisional, akhirnya kita memberi makna dalam kehidupan kita tuh ya dalam marketplace gitu, dalam pasar. Oke, jadi itu nomor ini ya, nomor 11 sampai 19 tentang teks tadi. Jawabannya sudah ada. Nah, sekarang nomor 20. Ini tidak ada kaitannya dengan teks tadi. Ini kita kayak melengkapi ini aja. Valentino Rossi stopped his motorcycle, ... the children could cross the road. Nah, berarti ini kan kita artikan Valentino Rossi menghentikan motornya, ... anak-anak dapat menyeberang jalan. Itu kan di bahasa Indonesia. Nah, kita tahu kan berarti ini harusnya yang menjelaskan ini ya, hubungan antara hal yang si Valentino Rossi lakukan dengan kejadian selanjutnya gitu. Berarti tujuan dia melakukan ini. Nah, berarti kan ya kayak cari yang akhirnya bikin kalimatnya jadi Valentino Rossi menghentikan motornya agar anak-anak dapat menyeberang jalan. Gitu. Nah, kalau yang A, in order to the children could cross the road. Nah, ini in order to sebenarnya juga bisa, dia merupakan salah satu kalimat yang bisa menunjukkan tujuan juga gitu. Nah, cuman masalahnya ini kan ada to ya. To itu biasanya dia selanjutnya itu adalah kata kerja, verb gitu. Nah, ini kan kita tahu selanjutnya dia enggak ya. Selanjutnya dia menjelaskan kalimat selanjutnya ini bukan kata kerja gitu. Berarti yang A kurang tepat. Kemudian yang B, Valentino Rossi stopped his motorcycle for the children could cross the road. For itu kan untuk ya. Untuk sama agar kan beda gitu. Jadi tidak memberikan hubungan yang tepat antara si ini dan ini. Berarti yang ini juga enggak. Kemudian yang C, in case, jaga-jaga gitu ya, in case ya. Valentino Rossi stop his motorcycle in case the children could cross the road. Nah, ini kurang tepat juga ya, karena kan kalau kita artikan Valentino Rossi, kalau saya artikan yang C, Valentino Rossi menghentikan motornya jaga dalam rangka jaga-jaga gitu, anak-anaknya dapat menyeberang jalan. Itu kan gak make sense ya, tidak tepat gitu. Berarti yang C juga enggak. Nah, yang D, Valentino Rossi stopped his motorcycle so that the children could cross the road. Nah, jawaban yang tepat yang D ya. Karena kan ini bisa kita artikan so that itu agar supaya gitu, agar lah gitu intinya. Valentino Rossi stopped his motorcycle so that the children could cross the road. Valentino Rossi menghentikan motornya agar supaya anak-anaknya dapat menyeberang jalan. Jawabannya yang D. Kalau yang E, because the children could cross the road, ya tidak masuk akal lagi ya. Maksudnya menghentikan motornya karena anak-anaknya dapat menyeberang jalan gitu. Nah, jawabannya yang D. Terus kalau misalnya salah satu penanda kita pilih jawaban yang D yang tepat itu gimana? Karena biasanya kalau so that itu dia diikuti sama ini ya, sama apa istilahnya? Kata kerja yang menunjukkan kemungkinan. Maksudnya ini kan di sini yang di bagian ini dia ada kata-kata could ya. Ada kata-kata could. Nah, biasanya tuh so that itu diikutin sama could, kemudian ya would, can, will. Jadi dia menunjukkan dia tuh teman-temannya, mungkin saya tulis ini. Could, kemudian would, can, will. Nah, biasanya tuh si so that itu ditemenin kata-kata selanjutnya itu ini nih, yang si kata-kata seperti ini, semacam ini. Saya lupa istilahnya apa. Ya cuman ya ini salah satu penanda juga ya. Kemudian juga so that ini bentuk lainnya, kalau misalnya kita penggal jadi so aja, juga bisa sebenarnya kan.
Valentino Rossi stop his motorcycle so the children could cross the road. Jadi so that sama yang so doang, gak pakai kata-kata that ini, biasanya dia dilanjutkan dengan kalimat-kalimat pembantu kata kerja ya. Kayak ini kan menjelaskan kata kerja selanjutnya gitu. Dapat menyeberang, akan menyeberang gitu. Kayak menjelaskan kata kerja selanjutnya. Gitu. Jadi jawabannya yang D. Oke, ini belum ada yang nambah lagi ya. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Atau ada yang jawabannya beda? Apa aja nih tadi? Fitra, Grace, Wafi. Atau kalau misalnya penjelasan aku tadi ada yang kecepatan atau bikin bingung? Udah paham Kak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, oke. Oh ini di chat ada ya, saya baru lihat. Bukan. Oke. Ya tadi ini jawabannya coba sambil ini lagi ya. 16 tadi saya 16 jawabannya yang E, 17 yang B, 18 itu B, 19 itu D, kemudian 20 itu D ya. Itu mungkin bisa direkap di grup, saya share lagi. Oke, kalau nggak ada ini langsung ke soal kedua ya. Dari soal kedua. Oke, langsung ke soal ini. Yang teks untuk pertanyaan nomor 13 sampai 16. Itu. Mana tuh? Nomor 13, 16. Oke, jadi seperti biasa, kita coba ini dulu ya, apa namanya, cari spoiler pertanyaannya dulu. Nomor 13, itu dia nanya, the main idea of the passage, ide utama dari teks ini apa? Oke, kemudian 14, the word commonplace in the last sentence of the passage, mostly arti dari kata commonplace dalam kalimat terakhir di teks, arti paling dekat itu apa gitu. Kemudian nomor 15, in the passage, the author describes specific features of the park in order, dalam teks, penulis mendeskripsikan fitur-fitur spesifik dari tamannya agar apa gitu. Nah, berarti seenggaknya dari pertanyaan-pertanyaan ini kita bisa nebak ini teksnya tentang taman ya. Kemudian nomor 16, the passage suggests that Olmsted's design, teks yang ada di atas tadi memberikan kita sugesti bahwa desainnya si Olmsted ini, nama orang berarti ya, itu kayak gimana. Oke, itu tentang taman, dan dia nanya tadi main idea, kemudian dia nanya informasi spesifik, sama implikasi dari teks ya. Nomor 16 ini dia nanya implikasi dari teksnya, kemudian ini 15 sebenarnya nanya informasi spesifik juga ya, hitungannya. Oke, coba kita lihat di teksnya. Nah, ini buat nomor 13, main idea, seperti yang tadi saya bilang, bisa coba lihat di kalimat awal atau kalimat terakhir teksnya ya. Pada umumnya strukturnya seperti itu gitu. Coba kita lihat di awal, walaupun it ini berarti refer ke taman ya. Taman ini disebut sebagai Central Park. Central kan kalau kita artikan tengah-tengah ya. Tapi Central Park emang nama tamannya Central Park ya. Gitu. Walaupun namanya Central Park, tapi si taman hijau yang hebat dari kota New York ini tidak memiliki center, tidak memiliki pusat gitu. No formal walkway down the middle of the park, tidak ada pijakan jalan yang formal menuju tengah-tengah dari taman itu sendiri. No central monument or body of water, tidak ada monumen tengah-tengah di tengah-tengah, atau tidak ada kayak body of water ya, bisa kita artikan kayak kolam mungkin ya, atau apa sih disebutnya, air mancur gitu di tengah-tengah si taman itu sendiri. No single orienting feature, tidak ada sesuatu yang apa sih, yang mengarahkan, suatu simbol tunggal yang mengarahkan ke tengah-tengah taman itu sendiri. Nah, kemudian di akhir-akhirnya kita lihat, thus Olmsted's ideal of a commonplace civilization could be realized. Nah, ini kalimat terakhir berarti tidak memberikan arti apapun ya. Maksudnya kita nggak bisa dapat main idenya dari situ gitu.
Nah, berarti ini mau nggak mau informasinya seperti dia tipe ini ya, tipe yang apa sih? Yang dielaborasi di supporting details-nya agar kita dapat ide utama dari teksnya. Oke, anyway tadi di kalimat pertama setengah kita dapat informasi bahwa si Central Park ini dia tidak memiliki pusat gitu, tidak ada tengah-tengah di tengah-tengah. Jadi dia tidak menuju ke pusat yang spesifik gitu. Nah, kita baca selanjutnya ada pertanyaan pernyataan the path wind the landscape constantly shift and changes the section spills into in a seemingly random manner. Jadi si lanskap tamannya ini senantiasa berubah gitu. Shift itu sebenarnya kalau diartin kayak bergeser ya, tapi ya shift and changes intinya dia kayak selalu berubah gitu, dinamis. The section bagian-bagiannya terbagi, spill into one another, terbagi menjadi beberapa bagian dalam yang tampak random, yang tampak acak, in a seemingly random manner, dengan cara yang tampaknya acak gitu. Kemudian, but this decentering was exactly the intent of the park's innovative design. Nah, namun si desenterisasi ini, nah ini nih decentering, centering kan artinya menuju tengah gitu ya, menengahkan. Nah, kalau kata-kata bahasa Inggris, mungkin teman-teman juga udah tahu juga, biasanya kalau ada imbuhan di-nya, ada imbuhan di atau in atau im, itu artinya dia lawannya ya, tidaknya ya. Kayak misalnya kan possible bisa, impossible tidak mungkin gitu, tidak bisa. Possible itu mungkin, impossible berarti tidak mungkin gitu. Nah, centering kan menuju ke tengah gitu, menengah gitu. Sementara ini ada imbuhan D-nya, decentering berarti dia tidak membuat menuju ke tengah gitu ya. Nah, si decentering ini was exactly, nah ini sebenarnya merupakan tujuan, the intent dari desain inovatif taman itu sendiri. Made to look as natural, nah dibuat agar tampak secara alami, gitu ya, agar tampak alami mungkin gitu. Frederick Law Olmsted, nah ini nama yang tadi disebut. Rencananya Frederick Law Olmsted pada tahun 1858 untuk Central Park, tujuannya adalah untuk mengkreasikan playground, tempat bermain, taman bermain yang demokratis ya. A place with many centers to reflect the multiplicity of its users and users. Tempat dengan berbagai pusat, jadi pusatnya nggak cuma satu gitu. Dengan berbagai pusat untuk merefleksikan kebergandaannya, multiplicity, secara harfiah kebergandaannya, tapi mungkin maksudnya kayak keberagaman gitu ya, dari penggunaan dan pengguna dari taman itu sendiri. Olmsted designed the park to allow interaction among the various members of society without giving preference to one group or class. Olmsted mendesain taman ini agar to allow untuk memperbolehkan interaksi antara anggota-anggota dari masyarakat, ya, berbagai anggota di masyarakat gitu, berbagai kalangan masyarakat ya, mungkin kalau diartiin. Without giving preference to one group or class, tanpa memberikan preferensi kepada satu grup atau satu kelas masyarakat tertentu gitu. Jadi ya dibuat sedemokratis mungkin gitu, dari berbagai kalangan bisa berinteraksi. Thus, Olmsted's ideal of a common place civilization could be realized. Nah, dengan itu ide ide Olmsted, bentuk ideal dari common place civilization yang Olmsted visikan, yang Olmsted bayangkan itu dapat terrealisasikan. Gitu. Common place civilization tadi ada ya di pertanyaan selanjutnya, jadi mungkin nanti kita bahas itu aja. Oke, berarti kan ini kan awalnya dia memberikan narasinya dengan mengatakan bahwa si Central Park ini tidak punya pusat gitu. Kemudian bla 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 bla. Nah, sebenarnya intinya ada di sini ya. Di ini nih, dari dari kalimat ke yang made to look as natural as possible, Frederick Law Olmsted's plan for Central Park had its main goal the creation of democratic playground. Gitu. Jadi ini tujuan dari desainnya si Frederick Law Olmsted ini yang tidak punya pusat di tamannya. Gitu. Kalau kita lihat tadi yang di pilihannya yang A, Central Park is democratic by design. Si Central Park ini dia secara desainnya itu bersifat demokratis. Nah, itu sebenarnya jawabannya tadi ya, baru saya underline. Nah, ini jawabannya 13 yang A. Tapi coba kita lihat ya, jawaban-jawaban selanjutnya. Olmsted was a talented designer. Olmsted merupakan
seorang desainer yang bertalenta. Iya sih dia bertalenta, maksudnya kan dia bisa mendesain seperti ini ya. Cuman kan hal utama yang diinformasikan dari teks ini ya si fitur-fitur dari Central Park itu kan yang membuat dia jadi demokratis gitu. Jadi yang B kurang tepat. Kemudian itu maksudnya deh. Kemudian kalau yang C, New York City is a democratic city, itu juga enggak, karena dia cuma spesifik ngomongin Central Park doang. Terus more parks should be designed without centers. Nah, di sini penulisnya tidak memberikan argumen bahwa taman-taman lainnya harus ngikutin desain dia ya. Sementara dia kan ini mengatakan taman-taman lainnya harus desainnya juga tidak punya center. Sementara tidak ada argumen seperti itu, berarti dia juga salah. Dan terakhir, Central Park is commonly used by many people for various purposes. Nah, ini tidak ada ininya ya, tidak ada informasi ini ya di atas gitu. Jadi yang lebih tepat jawabannya nomor 13 yang A. Central Park ini desainnya demokratis ya. Itu ada di yang saya underline ini, the creation of a democratic playground. Gitu. Di plan-nya Frederick Olmsted ini. Itu nomor 13. Nah, kemudian the word commonplace in the last sentence of the passage most nearly means, arti dari commonplace ini dalam kalimat terakhir ini artinya apa gitu. Nah, commonplace civilization. Civilization itu kan masyarakat gitu ya. Bukan masyarakat apa. Kayak kehidupan lah gitu. Kehidupan commonplace civilization gitu. Kalau kita lihat di sini artinya coba kita artikan satu ya. Mediocre artinya biasa-biasa saja gitu. Mediocre artinya biasa-biasa saja. Ordinary juga biasa-biasa saja. Normal ya normal. Inclusive itu dia itu melingkupi semuanya ya. Gitu. Mungkin bisa di ini dia tuh antonimnya, kan kita tahu ada apa? Ada kata-kata eksklusif kan. Jadi amat enggak. Nah, A, mediocre itu biasa-biasa. Sama juga kayak B ya, ordinary biasa juga artinya. Biasa gitu. Juga diartikan kayak biasa atau standar gitu ya. Sama juga dengan yang B. Yang C, normal. Inklusif ini antonim dari eksklusif. Kan kita tahu eksklusif itu artinya ya khusus kan, hanya untuk tertentu saja gitu. Nah, berarti kalau eksklusif itu khusus untuk tertentu saja, berarti kan kalau inklusif melingkupi semuanya gitu. Melingkupi semuanya. Ya. Kemudian tried itu apa sih? Bukan basi, apa ya? Ya bisa diartiin basi gitu. Bukan basi, apa sih? Jadi kayak sesuatu yang ucapan ya bisa diartiin basi sih, bisa diartiin basi gitu. Mungkin nanti coba saya cari ininya ya, apa arti harfiahnya apa gitu. Tapi tried itu artinya kayak semacam basa-basi gitu. Hanya manisnya saja gitu. Nah, kalau tadi kita lihat kan ide sepanjang teks ini dia menceritakan soal apa? Soal taman yang demokratis ya. Taman yang ingin agar interaksi antara semua anggota dari masyarakat ini dapat terjadi gitu, tanpa memberikan preferensi untuk satu grup atau satu kelas. Nah, berarti kan si tujuannya Olmsted ini dia pengen bikin taman yang inklusif ke semua kalangan masyarakat kan. Nggak cuma untuk kelas-kelas tertentu saja. Nah, berarti dari situ jawabannya yang ini ya, yang D ya. Inklusif. Nah ini nih kalau soal-soal kayaknya sebenarnya nggak usah panik takut lupa karena nggak tahu arti tepatnya apa. Teman-teman juga bisa nebak dari konteks dari ini aja ya, dari apa? Dari si narasinya itu sendiri apa. Kemudian nomor 15, penulisnya mendeskripsikan fitur-fitur spesifik dari tamannya dengan tujuan. Kalau yang A kita lihat to show how well the author know the park, untuk menunjukkan seberapa mampunya, seberapa baiknya pengetahuan penulisnya mengenai tamannya. Enggak kan ya? Dia nggak tujuannya nggak gitu, nggak pamer seberapa tahu dia tentang tamannya. Yang A bukan. Ya, yang A bukan. Kemudian yang B, provide evidence that the park has no center.
memberikan bukti-bukti bahwa tamannya tidak memiliki pusat gitu, tidak memiliki tengah-tengah tamannya gitu. Nah ini jawabannya yang B ya, karena tadi kan kita tahu awal-awal dia ngejelasin bahwa apa nih, tidak ada formal walkway down the middle of the park, tidak ada monumen di sentral, tidak ada kayak air mancur atau monumen di tengah-tengah tamannya, landscape-nya terus berubah. Ujung-ujungnya dia bilang bahwa tujuannya adalah untuk membuat si democratic playground ini gitu. Nah, berarti jawabannya yang B ya. Kalau yang C, suggest the organization of the rest of the passage, mensugestikan susunan susunan dari teksnya tidak apa bukan jawabannya. D, present both sides of an argument, memberikan argumen dari dua sisi, tidak juga, ini bukan argumentative teks ya, bukan teks argumentatif, ini lebih ke apa, deskripsi, teks deskriptif. Kemudian demonstrate of how large the park is, mendemonstrasikan seberapa besar tamannya itu sendiri. Enggak ya, karena yang pengen ditekankan sama penulisnya bukan seberapa besar tamannya, tapi bahwa tamannya ini menarik gitu. Desainnya itu dia tidak punya pusat, tidak seperti taman-taman lainnya. Jadi 15 jawabannya yang B. 15 jawabannya yang B. Kemudian nomor 16, the passage suggests that Olmsted's design, teksnya mensugestikan bahwa desain Olmsted ini A, tidak berhasil dalam menciptakan taman yang demokratik. Tidak ya, justru ini yang yang ditekankan sama si penulisnya. Kemudian B, was radically different from other park designs, berbeda secara sangat berbeda gitu, secara radikal kayak sangat-sangat berbeda dengan taman-taman lainnya. Kemudian yang C, was like most other parks being designed at the time. Nah ini justru kan karena dibilang tadi taman itu unik, bentuknya tidak ada pusat segala macam, itu kan justru mengindikasikan bahwa beda dengan taman-taman lainnya ya di masa itu, di tahun berapa tadi, 18 sekian. Oke. Kemudian D, was inspired by similar parks in Europe, terinspirasi dengan taman yang mirip di Europe. Tidak ada informasi sama sekali mengenai hal ini. Yang E juga nggak ada ya. Awal-awalnya sangat tidak populer bagi kalangan masyarakat New York, warga New York, New Yorkers. Nah ini enggak. Nah jawaban yang tepat adalah yang B ya. Kenapa kita pilih ini? Ini sebenarnya juga ya karena selain karena A, C, D, E salah, ini juga bisa kita lihat di teks. Tadi tuh ada kata-kata inovatif kayaknya. Nah ini nih. This centering was exactly the intent of the park's innovative design. Inovatif kan berarti kan berarti sesuatu yang baru ya. Itu yang membuat dia berbeda dengan hal-hal yang sudah ada. Jadi jawabannya yang B. Oke. Gimana teman-teman, ada pertanyaan untuk ini? Nomor 13-16. Sambil direkap lagi ya, 13 jawabannya yang A, 14 jawabannya yang D, 15 itu yang B, dan 16 yang B. Adakah pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi nih. Oke, belum ada pertanyaan. Oke, Grace. Dari tadi saya nggak ngecek chat, maaf ya. Kalau gitu kita lanjut ke teks selanjutnya, nomor 17-19. 17-19, coba kita lihat pertanyaannya. Ya, ini tentang taman-taman, kayaknya taman-taman juga, kebun-kebunan. Yang 17, according to the passage, the main difference between gardeners and parents is, menurut teks, perbedaan antara pengebun dan orang tua itu apa? Nah ini berarti sepertinya dia ini ya, melakukan perbandingan gitu antara kedua kelas ini, kedua orang ini. Kemudian 18, the sentence like gardeners, parents find their children dependent upon them for food and nourishment can be stated as, seperti pengebun bener nggak pengebun? Ya intinya orang yang berkebun lah gitu. Orang tua melihat gitu ya bahwa anaknya bergantung kepada mereka, dependent upon them for food and nourishment,
bergantung ke mereka untuk makanan dan nourishment-nya, hal-hal yang memperkaya dia. Mungkin maksudnya kayak nutrisi, ya kayak vitamin atau apalah gitu. Can be restated as, dapat dinyatakan kembali sebagai. Nah ini sebenarnya bisa juga dijawab langsung tanpa ini ya, tanpa apa namanya, tanpa baca teks secara detail. Tapi nanti kita lihat dulu teksnya. Kemudian the organizational pattern of the passage is, pola pola struktur teksnya ini seperti apa gitu. Yang terakhir, the word spent in the passage means, arti dari kata spent di teksnya itu apa. Spent itu kan artinya telah digunakan gitu ya, used gitu. Tetapi ini sepertinya tidak ada jawabannya, jadi mungkin ini konteksnya lain. Jadi kita harus baca teksnya lagi. Oke, ini teksnya dia menceritakan, kita lihat awal-awal, planting a garden is a lot like having a family. Menanam sebuah kebun itu sangat mirip dengan memiliki sebuah keluarga gitu. Jadi menanam kebun itu seperti ada banyak kemiripannya dengan memiliki keluarga. A plant becomes dependent on the gardener and begs for water on a hot summer day. Tanaman bergantung kepada penanamnya, si pengebunnya ini, dan membutuhkan air pada hari-hari di musim panas, yang panas gitu, on a hot summer day. Gardeners also have to clean up the space around their plants as they shed spent petals, as they require pruning, and as they become choked with weeds. Orang yang berkebun itu juga harus membersihkan ini ya, sisa-sisa membersihkan ruangan di sekitar tumbuhannya gitu. Pokoknya harus memberikan perawatan gitu agar si kondisi tumbuhan ini tetap bersih gitu. Gardeners also provide for the health of their plants through insecticide and fertilizer applications. Orang yang berkebun juga harus memberikan menjaga ya, kayak provide for the health tuh bisa kita artikan menjaga kesehatan gitu ya, menjaga kesehatan dari tumbuhannya dengan memberikan insektisida dan fertilizer itu pupuk ya, kayak kompos gitu, pupuk gitu. Jadi dia harus menjaga tanamannya, menjaga kesehatan tanamannya dengan memberikan insektisida ya biar gak ada hama ya, dan pupuk gitu biar subur. Kemudian a gardener's lesson as they die at the end of the season or they go into winter dormancy. Nah, tanggung jawab orang yang berkebun itu untuk tanamannya itu akan berkurang lessons ketika tumbuhan ide itu refer ke plants-nya ya. As they die, ketika tumbuhannya mati gitu, di akhir musim, karena kan kita tahu tumbuhan dia kayak ada musim yang optimalnya gitu ya untuk tumbuh. Gitu. Gak semua tumbuhan dapat tumbuh subur di semua season, di semua musim. Or they go into winter dormancy, atau ketika si tumbuhannya ini, day ini lagi-lagi nge-refer ke tumbuhan, ketika tumbuhannya itu menjadi dormant itu ya beristirahat gitu. Tidak aktif lagi, tidak tumbuh lagi di musim dingin. Itu winter dormancy. Nah, jadi sampai kalimat ini dari awal sampai kalimat yang tadi itu menjelaskan ini ya, apa saja yang seseorang yang berkebun itu lakukan. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat, like gardeners, parents find their children dependent upon them for food and nourishment. Tadi ini di soal tadi ada ya, seperti orang yang berkebun, orang tua juga melihat gitu bahwa mengobservasi bahwa anak-anaknya bergantung kepada mereka, kepada si orang tuanya untuk makanan dan nourishment, nutrisi gitu. Nourishment sebenarnya bukan nutrisi sih, tapi intinya dia kayak yang menunjang pertumbuhan lah gitu. Nourish. Kata dasarnya dari nourish ya. Kemudian, like gardeners, parents are constantly picking up after their children and are scattered throughout the house. Nah, seperti orang yang berkebun, orang tua juga selalu membersihkan hal-hal yang ditinggalkan anaknya gitu. Picking up after their children bisa diartikan seperti itu ya. Membersihkan apa-apa yang ditinggalkan anaknya, seperti mainan atau baju-baju yang berserakan, scattered throughout the house, yang berserakan di sekitar rumah. Like gardeners, parents provide for the nourishment and well-being of their. Ini kayaknya ini nih, harusnya nggak ada nih, mungkin nggak sengaja ke copy ya. Diabaikan saja nih yang saya coret. Jadi langsung
Like gardeners, parents provide for the nourishment and well-being of their children with vitamins, supplements, food, and medicines. Seperti orang yang berkebun, orang tua juga menunjang nutri tadi ya, nourishment yang membuat nourishment tadi itu yang menunjang pertumbuhannya gitu, and well-being, kesehatan dari anak-anaknya dengan memberikan suplemen vitamin, makanan, dan obat-obatan. However, unlike gardeners, parents will find that their responsibility lessens as the child grows, but it doesn't come to an end. Namun, tidak seperti orang yang berkebun, orang tua akan menemukan bahwa tanggung jawabnya akan berkurang seiring dengan bertumbuhnya si anak itu sendiri. But it doesn't come to an end, tapi itu tidak ada akhirnya. Nah ini nih, teman-teman harus agak hati-hati ya. Sebenarnya ini nge-refer ke ini. Yang yang di kalimat terakhir ini nih, yang but it doesn't come to an end, sebenarnya itu nge-refer ke gardener ya. Kenapa? Ya, anyway ini nge-refer ke yang unlike gardeners ya. Yang but it doesn't come to an end. Karena kan ini ada komanya nih, ada pemisahnya kan, ada pemenggalnya. Jadi kalau orang tua justru yang membedakan orang tua dengan pengebun adalah kalau orang tua tanggung jawabnya akan berkurang seiring dengan anaknya tumbuh. Gitu. Ya mungkin ya kalau kita bayangkan ya orang seiring anaknya bertumbuh kan berarti tanggung jawab orang tua untuk menjaganya berkurang kan. Gitu. Karena anaknya sudah mulai bisa mengatur dirinya sendiri gitu. Unlike gardeners yang tanggung jawabnya doesn't come to an end karena kan ya tidak mungkin tumbuhan tiba-tiba bisa menanggung dirinya sendiri gitu, bisa tumbuh tanpa bantuan dari si orang yang berkebunnya gitu. Dan juga kan itu kan pekerjaan kan. Jadi dia tidak bisa berhenti saja gitu tiba-tiba. Nah itu ya. Oke, nah ini kemudian nomor 17 according to the passage, the main difference between gardeners and parents is, nah perbedaan utama dari orang yang berkebun dengan orang tua adalah, nah ini tadi ada di kalimat terakhir ya. Gitu. Sama ini tadi juga kan sempat ditanyain tuh, tipe teks ini, organisasi dari teks ini, dari struktur teks ini apa? Nah, ini disebut compare and contrast text ya. Gitu. Jadi dia membandingkan dua hal yang berbeda gitu, yang seakan-akan berbeda gitu. Tapi kayak dicari kesamaan dan kebedaan dan perbedaannya gitu. Nah, pada umumnya kayak seperti mencari ini analogi antara satu hal dengan hal lain. Gitu. Dan biasanya kalau teks-teks seperti itu pada akhirnya diberikan kesimpulan gitu, kayak walaupun kayak gitu apa sih yang membedakannya, atau walaupun kayak gitu apa sih yang bikin mereka berdua sama gitu. Pada umumnya bentuknya seperti itu. Nah anyway, karena ini di sepanjang teks ini tadi dia awalnya menjelaskan si gardeners itu seperti apa, kemudian selanjutnya menjelaskan parents itu kayak gimana, akhirnya baru kan dia memberikan penjelasan ininya ya, apa perbedaannya ya. Nah berarti nomor 17 jawabannya ada di kalimat terakhir. Coba kita lihat yang A. Gardeners have to clean up spent petals, prune, and weed ini mungkin harusnya ya, typo. Unlike parents. Nah, tadi ini ada ya justru ya, bahwa orang yang berkebun itu harus membersihkan ya apa sisa-sisa peninggalan tumbuhannya gitu, unlike parents. Nah, ini kan justru tadi dijelaskan juga bahwa parents juga membersihkan hal-hal yang kayak istilahnya ditinggalkan oleh anaknya gitu, yang berantakan karena anaknya misalnya mainan-mainannya atau baju-bajunya. Berarti yang A salah. Oke. Okay. Kemudian yang B, plants become dependent for water on hot summer days. Nah ini bukan perbedaan ya, ini dia hanya menyatakan apa yang terjadi dengan si tumbuhan. Gardeners have to apply insecticide and fertilizer unlike parents. Ya ini tadi juga ada di teks, diberikan ini ya, di teks diberikan kalau misalnya si gardeners harus memberikan insektisida dan fertilizer untuk menunjang kesehatan dan pertumbuhan tanamannya, orang tua juga harus memberikan makanan, vitamin, dan obat-obatan ya. Ini nih yang di kalimat kedua terakhir pada teks. Berarti ini juga salah. Ya, ke bawah deh. Ya, yang C juga salah. Kemudian yang D, unlike gardeners. Nah, ini juga salah ya. Ini justru kayak yang D cuma di flip. Kalau yang C ceritanya dijelasin orang yang berkebun dulu apa, kemudian yang D dijelasin orang tua gitu. Tapi dua-duanya salah.
Nah, jawaban yang tepat adalah yang E, sesuai dengan kalimat terakhir tadi. Gardener's responsibility never lessens year after year, unlike parents who will enjoy decreasing responsibility as with advancing years. Tanggung jawab seorang pengepun tidak akan pernah berkurang seiring dengan berjalannya dari tahun ke tahun, tidak seperti orang tua yang tanggung jawabnya akan berkurang seiring dengan bertambahnya tahun, gitu. Advancing years, ya kan anak-anaknya tumbuh dewasa ya. Jadi 17 jawabannya yang E. Lanjut nomor 18. The sentence, like gardeners, parents find their children dependent upon them for food and nourishment, can be restated as. Nah, ini dapat dinyatakan sebagai apa gitu. Jadi kan kita tahu ini tujuannya adalah untuk mengkomparasi kalau misalnya tadi orang-orang yang berkebun harus memberikan air agar tumbuhannya tidak mati di musim panas gitu, agar dia tetap istilahnya dapat makanan gitu ya. Nah, orang tua juga harus melihat bahwa anaknya butuh makanan dan penunjang nutrisi dari mereka gitu. Kalau yang A, children rely on their parents for food as though a plant begs the gardener for water. Anak-anak rely itu ini ya, bergantung terhadap orang tuanya untuk makanan, seperti tumbuhan membutuhkan begs itu sebenarnya kayak memohon ya, meminta, tapi intinya seperti tumbuhan yang membutuhkan air dari gardener. Nah, ini jawabannya ya, yang A. Karena itu ya tadi poin yang dikomparasikan di teksnya. Kalau yang B, just as parents to their children, gardeners are dependent for food and nourishment. Nah, ini justru salah ya. Gardeners are dependent for food and nourishment. Ini justru kayak mengatakan bahwa orang yang berkebun butuh butuh makanan dan penunjang nutrisi dari tanaman. Itu kan ya aneh ya. Jadi yang B salah. Yang C juga salah, karena ini ujung-ujungnya walaupun awalnya benar, si tumbuhan bergantung terhadap orang yang berkebun untuk makanan, seperti orang tua ke anaknya. Ini kan mengimplikasikan orang tuanya bergantung makanan terhadap orang tuanya. Kan kebalik, ini juga salah. Yang D, ini juga kebalik, itu yang C, D, E tuh kebalik-kebalik kalau nggak salah. Nah ini, gardeners are dependent for food. Salah ya. Justru plant yang dependent on food ke si gardeners. Children are dependent to parents just as gardeners to plants. Ini kebalik, harusnya just as plants to gardeners. Jadi jawaban yang tepat yang A. 19 tadi udah kejawab ya. Struktur teksnya ini kita sebut sebagai compare and contrast, karena dia membandingkan apa yang dilakukan oleh gardeners dan parents, kemudian mencari kesamaan, mengilustrasikan kesamaan, dan pada akhirnya memberikan perbedaan utamanya apa. Cause and effect ya, penyebab dan efeknya apa. Chronological berarti secara kronologis, problem and solution, masalah dan solusinya. Order of importance berarti urutan kepentingannya gitu. Yang tepat yang E. Terakhir, the word spent in the passage means finished, selesai, turned off, dimatikan, dried, kering, bloomed. Bloom itu kan mekar ya. Bloom itu bisa diartikan telah mekar gitu. Grown, tumbuh. Nah, ini jujur nomor 20 saya sempat rancu juga nih. Saya sempat pikir jawabannya yang D, bloomed gitu. Tapi ternyata kalau misalnya kita lihat di teksnya, setelah diperhatikan lagi, tadi mana ya, spent. Oh, ini nih. Gardeners also have to clean up the space around their plants as they shed spent petals. Si pengebun ini harus membersihkan ruang-ruang di sekitar tumbuhan, seiring si tumbuhan ini shed itu sebenarnya kayak mencopot gitu, melepas spent petals. Spent petals ini kan ya bisa kita artikan secara konteksnya kelopak yang gugur ya. Petals itu kan kelopak yang gugur gitu. As they require pruning bla 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 bla. Nah, anyway, jawaban yang lebih tepat itu sebenarnya ternyata yang C, dried. Kenapa yang dried? Dried itu kan bisa kita artikan kering ya. Kan kita tahu bunga itu kelopaknya gugur ya ketika ya dia mengering kan gitu. Kalau belum itu justru ternyata kurang tepat gitu, kurang spesifik.
Nah, ini juga ada selanjutnya as they require pruning and as they become choked with weeds gitu. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 20 adalah dried. Oke, jadi sambil di recap lagi, nomor 17 jawabannya itu yang E. Kemudian nomor sorry sebentar. Nomor 18 itu jawabannya yang A, 19 jawabannya yang E, dan 20 jawabannya yang C. Tuh, coba saya cek chatnya lagi. Ada pertanyaan? Oh, sorry. Perbedaan antara, ada ya dari Grace. Sorry, saya baru lihat. Apakah teks ini berjenis teks diskusi? Teks yang ini ya, yang apa namanya? Yang tadi baru kita bahas. Lebih tepatnya teks diskusi, lebih tepatnya dia ini ya. Ya bisa dibilang sih dia teks diskusi, tapi diskusinya tentang ini ya, perbandingan antara si gardener sama si apa namanya? Si parentsnya tadi ya Grace. Itu. Kalau teks diskusi kan dia sifatnya maksudnya general gitu, diskusi bisa diskusi apa saja gitu. Nah, perbedaan antara compare and contrast text and discussion text. Setahu saya kalau discussion text itu dia eh, strukturnya itu apa sih dia? Jadi strukturnya cenderung bukan normatif bahasanya. Jadi kayak dia strukturnya standar gitu, kok standar. Jadi kayak biasa kita mulai dengan main idea. Kalau misalnya dia yang modelnya, saya nyebutnya tuh kalau dia yang modelnya piramida gitu. Kita mulai dengan main idea, itu kan piramida kan mengerucut di atas ya. Jadi kita kasih main idenya di atas, kemudian selanjutnya diberikan apa namanya elaborasi yang mendukung main idea itu ke bawah gitu. Tapi bisa juga sih dia modelnya yang mengerucut ke bawah gitu. Jadi kayak piramida kebalik. Jadi justru kita dikasih ilustrasi-ilustrasi, bla bla bla. Kemudian ujung-ujungnya dikasih main idea gitu. Nah ini kenapa jawabannya compare and contrast? Karena bentuk apa namanya bentuk dari narasi yang diberikannya ini ya, dia eh, secara eksplisit gitu menunjukkan perbedaan antara si apa yang dilakukan oleh gardeners tadi sama apa yang dilakukan oleh parents gitu. Compare kan membandingkan ya. Kontras itu ya menunjukkan perbedaan itu apa. Gitu. Jadi itu menurut saya sih. Tapi jujur kalau untuk definisi apa namanya definisi definisi apa sih kayak definisi textbook dari discussion text itu saya nggak terlalu familiar gitu. Tapi yang saya tahu discussion text itu ya, oh ya sama dia tuh biasanya ini discussion text itu dia kayak ngasih masalah. Jadi kayak dia di awal-awal tuh udah ngasih argumennya uh, apa gitu. Coba mungkin saya bisa search contohnya. Oh ini kalau misalnya saya lihat, ya tadi dia menunjukkan masalah, sama biasanya dia cenderung ini ya, cenderung um, menunjukkan sisi yang pro sama kontra dari suatu masalah itu sendiri gitu. Iya sih, itu sama-sama membandingkan juga gitu dengan si compare and contrast. Cuman kan bedanya kalau discussion text pada akhirnya ada kesimpulan gitu. Uh, di antara pro dan kontra ini mana yang benar gitu istilahnya. Karena kan ini di sini dia sifatnya lebih ke ini ya, lebih ke deskriptif saja gitu, lebih ke membandingkan. Kemudian udah tidak ada yang menyatakan kayak misalnya gardeners are better than parents itu enggak kan. Dan di awal juga dia tidak memberikan masalah bahwa sebenarnya gardeners ini lebih baik daripada parents gitu. Walaupun itu kayak agak masuk akal gitu. Tapi misalnya masalahnya gardeners pekerjaannya lebih berat daripada parents gitu. Itu kan berarti dia udah ngasih masalah kan di awal. Sementara kan di sini enggak. Di sini dia kayak pure lebih ke deskriptif, lebih ke menggambarkan, menceritakan. Jadi tidak ada masalah yang harus diselesaikan dalam teks itu. Tidak seperti discussion text yang harus ada kayak masalah utamanya itu apa, kemudian baru dijelaskan sisi pro atau kontra dari masalah itu sendiri, kemudian diberikan kesimpulan menurut
menurut penulisnya itu apa. Gitu. Mungkin itu yang membedakan ya. Gimana Grace? Iya Kak, terima kasih. Oh ini pertanyaannya bagus nih. Saya juga baru kepikiran. Ya, ini lebih tepatnya compare and contrast ya daripada discussion text. Kalau yang lain tidak ada. Kalau tidak ada mungkin kita lanjut ya ke teks selanjutnya. Nomor 13 sampai 16. Ini dia, oke, kita lihat lagi pertanyaannya. In which paragraph does the author discuss about immune reaction to the tumors? Pada paragraf manakah penulisnya mendiskusikan reaksi imun terhadap tumor? Yang 14, paragraph 1 and 2 are related that paragraph 1, titik-titik, hubungan antara paragraf 1 dan 2 itu berhubungan karena paragraf 1, titik-titik, apa? Berarti ini dia pengen tahu hubungan antara paragraf 1 dan 2 itu apa ya? Nomor 14. Nomor 15, what is the writer trying to inform the readers? Apa yang penulisnya usaha sampaikan kepada pembacanya? Terakhir, the word that in the passage refers to, kata that pada teks merujuk kepada, ini di bold pasti ya di teksnya. Oke, coba kita lihat soalnya. From savoring a piece of cake to dari menikmati sepotong kue hingga memeluk teman gitu. Kesenangan-kesenangan yang kita alami dalam kehidupan ini trigger memicu reaksi yang sama di otak gitu. Yakni a surge itu kayak banyaknya berdatangannya dopamin, pronunciation-nya ya anyway namanya dopamin, the feel good chemical. Dan bisa kita artikan zat kimia yang membuat kita merasa enak gitu, merasa bahagia gitu, merasa oke. Recent research, penelitian saat ini mensugestikan bahwa this reward circuit berarti ini maksudnya nge-refer ke ini ya, si surge of dopamine-nya gitu. May do much more than make us smile, dapat menghasilkan hal lain gitu selain membuat kita tersenyum. Ini berarti dia seperti menjelaskan ini ya, apa namanya, ya bisa kita bilang sebagai supporting details lah gitu untuk yang disampaikan selanjutnya. Kemudian di paragraf kedua, researchers infected skin and lung cancer. Jadi peneliti menanamkan sel kanker kulit dan paru-paru ke tikus, ke mencit sebenarnya ya kalau di penelitian. Ya anggaplah itu nggak tikus deh, atau mencit. Ya anyway ke hewan itu dan menstimulasikan neuron tuh syaraf ya, neuron yang mengeluarkan dopamine releasing neurons, neuron yang mengeluarkan dopamin in the ventral tegmental area, di area ventral tegmental. Ini kayaknya teknis istilah terminologi di biologi ya. Ya pokoknya area VTA ini di otak-otak mereka, di otak-otak si mice ini. The rush of dopamine disabled a group of cells that promote tumor growth. Nah, kedatangannya dopamin ini menyebabkan disabled itu menghentikan sekelompok sel yang dapat mempromosikan pertumbuhan tumor. Jadi dari dopamin ini membuat sel-sel ini tidak dapat berfungsi lagi dan sel-sel ini adalah yang mempromosikan pertumbuhan tumor. That allowed the immune system to respond more effectively to the tumors. Hal ini membolehkan si sistem imun untuk dapat merespon secara lebih efektif ke tumor-tumornya. Which were yang akhirnya 40-52% lebih kecil reaksinya ya, reaksi imunnya terhadap pada tikus yang diberikan stimulasi VTA dibandingkan yang tidak. Jadi mengecilkan reaksi pertumbuhan tumornya gitu. By artificial dengan
mengaktifkan VTA secara artifisial. Menurut si co-author tuh ya co-author tuh kayak pendamping penulis ya, jadi bukan penulis utamanya, tapi dia penulis penelitian itu juga. Study itu nge-refer maksudnya penelitian. Asha Rolls of Techni, yang namanya Asha Rolls dari Institut Teknologi Teknion Israel. We can affect the nervous system and in turn the immune system. Kita dapat akhirnya dengan mengaktifkan VTA ini secara artifisial, kita dapat mempengaruhi sistem syaraf, nervous system, and in turn the immune system. Dan dari situ akhirnya juga dapat mempengaruhi sistem imunitas, sistem kekebalan ya. Moreover, the researchers explain once the immune system is activated in this way, it appears. Kemudian lebih lanjut penelitinya itu menjelaskan bahwa ketika sistem imunnya teraktivasi dengan cara ini, dia seperti menimbulkan memori foreign agents. Jadi dia seperti memunculkan apa sih? Memori itu di sini artinya kayak ini ya, kayak memberikan informasi lah gitu mengenai foreign agents, kayak hal-hal asing gitu yang sudah terekspos, yang akhirnya membuat mereka dapat merespon lebih efisien terhadap si foreign agents ini di masa selanjutnya gitu. Jadi seperti mungkin bisa diartikan tuh secara harfiah, bukan secara harfiah, kita bayangkan, jadi karena sistem imunnya telah teraktifkan dengan artifisial ini, akhirnya dia seperti punya pengetahuan mengenai hal-hal asing yang sudah dia temukan gitu. Kan sistem imun kan dia gitu ya, kayak sel darah putih gitu. Ya dia kalau udah kenal apa, kemudian dia bisa serang, dia kayak punya informasinya gitu. Nah karena dia sudah diaktifkan ini, akhirnya membuat dia punya informasi itu, dan kemudian selanjutnya sel-selnya dapat, sistem imunnya dapat merespon secara lebih efisien kepada hal-hal asing ini di masa depan. Rose doesn't believe that. Nah, Rose tidak percaya bahwa hanya dengan positive thinking, hanya dengan positive thinking kita dapat menyembuhkan kanker. Tapi penelitian ini berharap bahwa pasien-pasien kanker di masa depan dapat memperoleh stimulasi otak sebagai terapi tambahan yang kemudian dapat mengurangi kebutuhan mereka akan penanganan tradisional seperti kemoterapi dan radiasi. Gitu. Jadi bukan berarti hanya dengan positive thinking, hanya dengan kita merasa happy dengan surge of dopamine bisa sembuh kankernya ya gitu. Tapi diharapkan dengan stimulasi otak, dia bisa jadi terapi tambahan gitu untuk mengurangi kebutuhan dari treatment tradisional lainnya. Nah, in which paragraph does the author discuss about immune reaction to the tumors? Nah, itu kan tadi secara penjelasan teknis mengenai reaksi imun yang muncul itu diberikan di paragraf kedua ya. Ini bisa dilihat, kalau teman-teman juga kan ini kan yang satu cuma introduksi aja, cuma pendahuluan aja gitu. Kemudian ini penjelasan teknisnya mengenai reaksi-reaksi kayak aspek-aspek yang terjadi dari segi biologisnya gitu. Nah kemudian ini kayak 3-4 tuh lebih kayak 3 itu kayak fitur tambahan gitu atau hal-hal menarik yang didapatkan dari penelitiannya selain hasil utamanya yang dijelaskan di paragraf kedua. Kemudian paragraf 4 dia semacam concluding statements ya. Jadi kayak kesimpulannya itu apa gitu dari apa yang bisa kita ambil dari penelitian ini. Jadi jawabannya nomor 13 itu yang 2 ya, paragraf 2 itu berarti yang C. Itu. Kemudian paragraf 14, nomor 14, paragraf 1 and 2 are related that paragraph 1. Nah, kita lihat ya pilihannya. Kalau yang A, dia bilang A itu paragraf 1, paragraf 1 mengargumenkan efek dari dopamin, yang kemudian di paragraf 2 itu, ini kayak agak nyambung nih. Ini berhenti sampai sini doang ya. Sampai sini. Jadi paragraf 1 menjelaskan efek dari mengargumenkan efek dari dopamin, yang kemudian fakta-faktanya disampaikan di paragraf 2. Berhenti sampai sini doang. Kemudian kalau yang B, explores the effect
explores the effect of life's pleasure of which facts are then provided. Jadi mengeksplorasi efek dari dari kesenangan dalam hidup yang kemudian fakta-faktanya dijabarkan di paragraf kedua. Itu. Kemudian yang C, present problems of skin and lung cancer which are exemplified in paragraph 2. Menyatakan masalah dalam kanker kulit dan tulang yang kemudian dicontohkan di paragraf kedua. Yang D, menyatakan masalah mengenai the feel good chemical, zat kimiawi yang buat kita merasa senang, si dopamin tadi, yang kemudian jawabannya diberikan di paragraf 2. Nah, yang E, provide detailed ideas for information described in paragraph 2, memberikan ide detail mengenai informasi yang dideskripsikan di paragraf 2. Nah, kalau yang A kita lihat, justru yang di awal-awal itu dia belum menyatakan apa-apa mengenai efek dari dopamin terhadap tubuh kita ya, baru memberikan kayak dopamin itu bisa bikin kita bahagia dan sebagainya, tapi belum menyatakan kayak secara eksplisit. Inti dari teks ini kan dia pengen bilang bahwa dari release of dopamine itu dia membantu sistem imun lah gitu. Nah, yang pilihan yang A ini dia kurang tepat ya, karena dia tidak memberikan argumentasi mengenai efek dopamin ke tubuh kita secara eksplisit gitu di paragraf 1. Jadi yang A itu salah. Mungkin saya coret aja nih, biar tidak. Nah, terus yang B, explores the effect of life's pleasure of which facts are then provided in paragraph 2. Nah ini kalau kita lihat, ini sepertinya jawaban yang tepat ya. Kenapa? Karena di situ dia bilang bahwa di paragraf 1 dia mengeksplorasi efek-efek dari kesenangan dalam hidup. Tadi kan dibeberkan ya, kayak hugging a friend, memakan kue yang enak, dan seterusnya, merilis si surge of dopamine ini gitu. Nah, kemudian kemudian selanjutnya kan dia bilang di akhirnya, ini ya, yang menghubungkan dengan paragraf selanjutnya, may do much more than make us smile. Nah, dapat mungkin selain membuat kita tersenyum, ada hal-hal lain yang dapat dihasilkan dari si dopamin ini. Nah, kemudian kan facts-nya itu dijabarkan di paragraf kedua ya. Jadi jawabannya sebenarnya yang B gitu. Nah, tapi coba kita lihat yang lain buat memastikan bahwa B yang itu yang paling tepat. Yang C, presents problems of skin and lung cancer, nggak ada ya tadi ya, nggak ada sama sekali. C nggak ada sama sekali. Yang D, states problems of the feel-good chemical of which answer is given in paragraph 2. Nah, lagi-lagi ini tidak di paragraf 1 tidak ada pernyataan eksplisit bahwa kita punya suatu masalah ya di paragraf 1 ini gitu. Di sini dia teksnya tipenya yang lebih ke expose. Jadi kita nggak punya masalah gitu di sini. Di sini dia narasinya itu jadi menjelaskan gitu. Nah, jadi yang D juga kurang tepat, salah. Yang E, provides detailed ideas for information described in paragraph 2. Ini juga enggak, karena tidak ada ide detail mengenai hal-hal yang diberikan di paragraf 2 ya. Justru malah paragraf 2 tuh yang memberikan informasi yang lebih detail, spesifik mengenai prompt atau kayak narasi yang diberikan di paragraf 1. Gitu. Jadi yang E juga salah. Yang tepat jawabannya yang B ya. Itu karena di awal-awal dia menjelaskan kayak efek dopamin itu apa terhadap manusia. Kemudian dia kayak mensugestikan ada hal lain selain ya bikin kita senang gitu. Nah, kemudian dijelaskan selain bisa bikin kita senang, dia juga bisa ternyata berhubungan dengan keefektifan sistem imun, dan itu diberikan di paragraf kedua. Jadi jawabannya yang B. Yang 15, what is the writer trying to inform the readers? A, the impact of tumors. Enggak ya, tidak ada penjelasan mengenai dampak dari tumor dalam teks. Yang B, the effect of feeling good to our health. Kalau dikaitkan dengan isi teks tadi, feeling good kan ya, tadi kan dijelaskan di awal kalau feeling good itu sebenarnya secara kimiawi terjadi reaksi dihasilkannya si dopamin tadi, the feel good chemical gitu.
Nah, berarti bisa kita artikan the effect of feeling good, the effect of dopamine release to our health. Gitu. Jadi ini ada kemungkinan B benar. Kemudian yang C, kita lihat the causes of dopamine stimulation. Penyebab dari stimulasi dopamin tidak ada, tidak dijelaskan. Intinya bukan apa yang menyebabkan stimulasi dopamin ya. Kemudian yang D, the issues of tumor responses. Kurang tepat karena sebenarnya walaupun ada kaitannya dengan tumor tadi ya, sebenarnya kan di sini justru ditekankan karena si dopamine releasing neurons tadi justru itu membuat sistem imun responnya lebih efektif terhadap tumor. Bukan respon dari tumornya, tapi respon dari si imunnya, jadi sistem imunnya. Berarti dia kurang tepat. The research on mice juga tidak ya, kurang tepat. Jadi jawabannya nomor 15 yang B. The effect of feeling good to our health. Efek dari merasa bahagia, merasa baik ke kesehatan kita. Feeling good tadi berarti ini dikaitkannya sama ini ya, sama dopamine release. Oke. Nomor 16, the word that in the passage refers to, kita lihat tadi that itu di sini ya. That allowed the immune system to respond more effectively to the tumor. Sebelumnya kan dibilangin the rush of dopamine, munculnya dopamin menyebabkan si sel-sel tadi tidak berfungsi gitu. Sel-sel yang mempromosikan pertumbuhan tumor tidak berfungsi. Nah, jadi kan ini ya, that-nya itu nge-refer ke sini. Si sel-sel yang mempromosikan pertumbuhan tumor itu tidak berfungsi akibat dari munculnya dopamin ini, perdatangannya dopamin ini. Nah, kalau yang A, the growth of tumor, enggak ya, tidak tepat ya. Yang A salah. B, the rush of cells, kedatangan selnya, kurang tepat juga. The response of immune system, the rush of cells kan berarti artinya kedatangan dari sel-sel ya. Nah, yang C itu the response of immune system, respon dari sistem imun. Yang D, the disability of cells that promote tumor growth, ketidakmampuan dari sel untuk mempromosikan pertumbuhan tumor yang tidak akibat dari sel yang tidak berfungsi, tumornya tidak bertumbuh gitu. The response of the tumor, ini juga enggak. Nah, jawabannya yang lebih tepat itu di antara B, C, D ini yang D ya. Jadi that itu sebenarnya merefer ke aktivitas ini. Bukan aktivitas, kejadian yang terjadi ya. Kejadian bahwa akhirnya si group of cells ini jadi disabled, jadi tidak dapat berfungsi akibat the rush of the dopamine, akibat berdatangannya dopamin ini gitu. Tidak berfungsinya kan berarti ada disability of cells gitu. Jadi jawabannya yang D. Oke, jawabannya yang D 16. Lagi kita recap, coba nomor 13 jawabannya yang C, 14 itu yang B, 15 yang B, 16 yang D. Itu. Gimana teman-teman? Mungkin ada yang jawabannya berbeda. Kalau misalnya jawabannya beda, terus mau nanya kenapa bisa beda, nggak apa-apa ya. Biar kita bahas gitu. Biar sama-sama, biar sama-sama jelas. Atau sama semua jawabannya? Gimana nih Wafi, Grace, satu lagi Fitra. Oh, Wafi sama ya. Oke. Berarti alhamdulillah udah jago nih berarti. Sebenarnya kalau bahasa Inggris nanti ya pasti teman-teman juga mungkin selama ini kalau ujian, yang namanya ujian kan waktunya nggak ini ya, nggak unlimited gitu, waktunya terbatas. Jadi nanti pas ujian jangan bacanya yang kayak harus ngerti setiap arti dari kata atau kalimat ya. Yang penting tuh dapat konteks dari dari teksnya aja gitu.
Kan sebenarnya tujuan dari ujian ini kenapa ujian bahasa Inggris tuh dari zaman, mungkin kalau teman-teman nggak, dari zaman SMP atau SD ya, pokoknya dari zaman dulu sampai sekarang selalu reading comprehension, karena sebenarnya nanti kan pas kuliah pasti teman-teman bakal dapat banyak referensi berbahasa Inggris gitu, paper-paper atau jurnal-jurnal atau buku pelajarannya nggak lagi bahasa Indonesia gitu, nggak sepenuhnya bahasa Indonesia. Jadi emang penting ya untuk mengerti, uh, untuk mengkomprehensi arti dari teks berbahasa Inggris gitu. Oke, kalau nggak ada, lanjut ke ini ya. Wah, ini udah teks terakhir nih. Teks terakhir tentang energi geotermal. Atau mungkin mau gantian ke teks terakhir. Ada yang udah ngerjain ini nomor 17 sampai nomor 20? Wafi atau Grace atau Fitra? Oh, belum. Fitra juga belum. Kalau Grace gimana? Ya nggak apa-apa sih, kita bahas. Intinya kan kita bahas juga gitu. Oke, ini teks terakhir. Di sini ada 4 pertanyaan ya. Oh, kepotong. Ya, kepotong. Oke, kalau Grace, oh, ya udah nggak apa-apa. Nanti kita bahas bareng-bareng lagi ya untuk untuk 4 nomor terakhir ini. Ini teksnya teks tentang energi geotermal. Oh ya, sama kalau teman-teman nggak, rata-rata tuh teks apa nih? Uh, bisa diperhatikan juga untuk teks-teks soal UTBK, soal SBMPTN, bahkan nanti kayak TOEFL. Kalau misalnya teman-teman mau tes TOEFL atau tes-tes yang menguji bahasa Inggris, pada umumnya kan dia teksnya tuh milihnya tes akademik ya, gitu. Maksudnya teks yang spesifik ke satu rumpun ilmu gitu, kayak tadi tentang biologian, kemudian mungkin yang sebelumnya kalau nggak salah tadi yang di soal 1 tuh ada tentang budaya-budaya, tentang antropologi, tentang uh, kebudayaan gitu. Nah, jadi karena teksnya seperti itu, jadi kan dan waktunya terbatas, kan nggak mungkin teman-teman bisa maksudnya nggak usah panik harus tahu semua arti dari katanya, yang penting konteks dari ini aja ya, dari teksnya secara keseluruhan gitu. Cuman tambahan aja sih. Oke, nomor 17 ya, kita lihat lagi soalnya. In paragraph 1, the author introduces the concept of geothermal energy by. Jadi di paragraf 1, si penulisnya mengenalkan konsep dari geothermal energi dengan cara apa? Gitu. Kemudian nomor 18, what is true about geothermal energy production worldwide? Di antara hal ini, ya, manakah yang benar mengenai produksi energi geothermal secara worldwide itu, ya secara luas, bukan secara luas ya, dalam ruang lingkup global gitu. Apa yang benar di antara pilihan yang ada ini? 19, di antara pernyataan di bawah ini, manakah yang menyatakan informasi dalam kalimat yang di underline? Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman sempat lihat soalnya, itu nggak sempat di underline ya, nanti kita tandain aja. Terus di paragraf ini yang terakhir, in paragraph 2, the author states that geothermal energy is considered a di paragraf 2, penulisnya menyatakan energi geothermal sebagai sumber yang non-renewable, yang tidak dapat tidak dapat diperbaharui karena apa? Oke, jadi ini kita pertanyaan nomor 17 kan spesifik, dia nanya bagaimana mengenalkan konsep geothermal ya. Coba kita lihat di paragraf 1. Itu dia menceritakan bahwa di awal energi geothermal itu adalah, jadi dia kasih definisinya ya, adalah panas natural dari dalam bumi, interior of the earth, yang kemudian dikonversikan agar menghasilkan listrik gitu, to heat buildings and generate electricity. Jadi dikonversikan agar bisa sebenarnya itu maksudnya dikonversikan dan kemudian dapat menghasilkan listrik gitu dari si panas bumi ini.
Kemudian selanjutnya di situ dia cerita ide untuk harnessing itu memanfaatkan gitu ya, kayak mengambil, kayak menuai, memanfaatkan panas bumi itu sebenarnya tidak baru gitu. Kemudian dijelaskan tahun 1904 tenaga geotermal sudah digunakan di Italia. Sekarang energi panas alami dari bumi telah digunakan untuk menghasilkan listrik di 121 negara. Termasuk itu disebutin negara-negaranya banyak ya, Rusia, Iceland, Filipina, dan seterusnya. Total populasi dunia, total produksi dunia telah mencapai 9.000 megawatt. MW itu unit ini ya, unit unit dayanya gitu. Yang ekivalen yang sama setara dengan 9 dari yang setara kayak 9 setara dan 9 kali lipat dari tenaga yang dihasilkan dari pembakaran apa sih coal itu, kok saya jadi lupa, minyak gitu ya, bukan minyak, ya coal ya, itu sumber listrik, sumber tenaga yang konvensional, kok tiba-tiba lupa, terus coba saya googling ya, atau setara dengan nuclear power plants, sumber tenaga nuklir gitu. Oh itu dalam kurung ya, sorry, dalam kurung. Nah, jadi si 9.000 megawatt ini setara dengan tadi yang informasi dalam kurung, dan kemudian juga itu 2 kali lipatnya dari total produksi pada tahun 1980. Selanjutnya, sejumlah 40 juta orang telah menerima listriknya dari energi geotermal dengan harga yang kompetitif dengan listrik dari sumber energi lainnya. Di El Salvador, energi geotermal telah mensuplai, telah menjadi sumber dari 30% dari total energi yang digunakan. Namun secara global energi geotermal itu masih 0,15% dari sumber total energi lainnya. Gitu. Nah itu berarti dari paragraf 1 ini ya, dia menceritakan awalnya dia akan definisi dulu nih si energi geotermal itu apa. Kemudian dia menjelaskan bahwa oh ya energi geotermal ini udah dipakai di negara ini dengan sejumlah sekian watt gitu. Jadi dia memberikan informasi secara ini ya, secara eksplisit ya mengenai data-data eksplisit gitu mengenai penggunaan geothermal. Kalau kita lihat yang A, explaining the history of this energy source worldwide. Kalau explaining kan menjelaskan sejarah dari energi geothermal ini. Nah, tadi emang ada sih dia mention pertama kali digunakan, ini bukan hal baru dan pertama kali itu digunakan di Italia pada tahun bla 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 gitu. Nah, tapi kan itu kan cuma menyebutkan ya, kayak stating, bukan explaining. Jadi yang A itu salah, yang A salah, kemudian yang B, providing information about the large use of this energy, memberikan informasi mengenai penggunaan skala besar dari energi ini gitu, penggunaan skala besar dari energi ini. Nah ini bisa jadi benar ya, karena tadi sudah diberikan informasi kayak digunakan berbagai negara dan dia itu sudah sekian kayak penggunaannya meningkat dari seiring berjalannya tahun, jadi dia bisa jadi benar. Yang C, arguing that this energy source has been tried unsuccessfully. Nah ini salah ya, tidak ada argumen seperti ini di teks. Justru dia seperti lebih ke menjelaskan yang sudah berhasil digunakan gitu. Kemudian yang D, comparing the production with that of other energy sources. Ada juga penjelasan mengenai comparing the production of, sebenarnya ada ya, sempat ada perbandingan antara antara produksi dari sumber energi geothermal dengan sumber lainnya, tapi itu lebih ke mentioning aja ya, kayak tadi lagi gitu, tidak kayak benar-benar fokus yang membandingkan. Jadi yang D juga kurang tepat sebenarnya. Kemudian yang E, describing the alternatives for generating electric power, mendeskripsikan alternatif, nah ini kunci nih, alternatives for generating electric power, untuk menghasilkan tenaga listrik. Nah, jujur saya sempat nyangka jawaban nomor 17 itu yang E gitu. Kenapa? Karena saya lihatnya di sini ada introduces the concept. Jadi kan kayak mengenalkan gitu ya. Bagaimana caranya penulis mengenalkan konsep geothermal. Gitu. Saya sempat
menyangka jawabannya E gitu. Tapi setelah diskusi dengan kakak-kakak lainnya gitu, ternyata jawaban yang lebih tepat itu yang B ya, providing information about the large use of this energy. Karena walaupun di awal-awal dia sempat sempat menjelaskan definisi dari energi geothermal itu apa, dan bahwa dari sini kan sebenarnya ada implikasi bahwa energi geothermal ini bentuk lain ya, alternatif dari cara-cara yang ditemukan manusia untuk menghasilkan tenaga listrik. Tapi kan itu dia hanya menjelaskan si energi geothermal ini saja gitu, dan tidak ada penjelasan mengenai yang lainnya gitu. Jadi yang ternyata kurang tepat. Kenapa B yang tepat? Karena ya balik lagi tadi kita lihat secara keseluruhan dari kalimat kedua sampai seterusnya dia menjelaskan seberapa besar skala penggunaan energi geothermal gitu. Ini ya dia nyebutin jumlah negaranya, jumlah tenaga yang dihasilkannya dan seterusnya gitu, dan jumlah penggunanya. Walaupun di ujung-ujungnya dia bilang secara total di antara sumber energi listrik lainnya dia masih 0,15% ya, kurang dari sini gitu. Tapi seenggaknya ini dia membuat agak tujuan dia menjelaskan informasi-informasi ini kan ya untuk mengenalkan meyakinkan pembacanya bahwa sebenarnya ini penggunaannya sudah cukup besar juga. Jadi jawabannya yang B. Nomor 17. Kemudian yang 18 lanjut, what is true about geothermal energy production worldwide? Only countries, hanya negara-negara di Southern Hemisphere, itu bagian bumi bagian selatan, itu istilah geografi ya, hemisphere. Ya, itu suatu bagian di bumi gitu, are using geothermal energy on a large scale. Nah, ini jawaban yang A kurang tepat, karena kan tadi kita lihat negara-negaranya nggak hanya di region bumi tertentu ya. Maksudnya ini ada yang di Asia, Philippines, Jepang, kemudian ada yang di benua Amerika, ada yang di Eropa, dan seterusnya gitu. Jadi nggak hanya Southern Hemisphere countries ya. Kemudian yang B, as it is a new idea, very few countries are developing geothermal energy sources. Karena ini ide baru, hanya beberapa negara yang mulai mengembangkan energi geothermal sebagai sumber tenaga listrik. Gitu. Nah, ini very few itu ambigu ya. Bahkan tadi sebenarnya kan terhitung cukup banyak juga ya, 121 negara gitu. Jadi ini juga sebenarnya kurang tepat. Jadi yang B salah. Yang C, geothermal energy is now used in a large scale in a global level. Energi geothermal telah digunakan dalam skala besar dalam level global level. Nah ini nih, karena ada kata-kata global level di paragraf 1 kalimat terakhir dijelaskan secara total, walaupun emang tadi diilustrasikan sudah banyak negara dan jumlahnya itu meningkat, tapi ternyata at the global level nih baru less than 0.15%, kurang dari 0,15%. Nah berarti kan itu ini ya, membuat hal ini salah gitu. Karena in a global level belum large scale sebenarnya, masih kurang dari 0,15% malahan. Jadi yang C salah. Geothermal energy is already being used in a number of nations, but it is not yet a major source of power. Nah, sudah digunakan di banyak negara, tapi belum menjadi sumber utama dari tenaga listrik maksudnya ya. Nah, ini benar ya. Karena ini sangat sesuai dengan yang disampaikan di paragraf 1. Jadi sudah digunakan di 120 negara, tapi ternyata secara global dia masih ini ya, angka penggunaannya masih kecil. Jawabannya yang D. Gitu. Yang ini until the cost of geothermal energy becomes competitive, it will not be used globally. Nah, ini salah ya. Karena dia benar, karena sebentar. Tidak ada pernyataan seperti itu ya. Bahkan dia menyatakan bahwa penggunaan di paragraf berapa tadi? Di paragraf ke ini dijelaskan bahwa 40 juta orang sekarang tuh menggunakan energi geothermal dalam harga yang kompetitif gitu dibandingkan dengan yang lainnya. Kompetitif kan maksudnya berarti dia nggak beda jauh gitu, nggak yang kayak mahal banget dibandingkan dengan yang lainnya. 19, nah ini nomor 19, underline sentence-nya itu maksudnya ini ya,
Yang kalimat terakhir di paragraf kedua. Di kalimat terakhir paragraf 2, yang nomor 19. Gitu. Ini kita lihat, although, tadi kayak saya belum bahas yang ini ya, yang apa ya. Anyway, di kalimat terakhir, although most geothermal energy production involves, walaupun produksi energi geothermal, kebanyakan produksi energi geothermal mencakup pengambilan sumber panas yang tinggi gitu, high heat resources, sumber panas yang tinggi, orang-orang juga telah menggunakan energi geothermal dengan temperatur rendah of groundwater in some applications. Groundwater maksudnya kayak dari bawah tanah gitu ya. Jadi ternyata selain dari sumber dengan panas tinggi, orang-orang juga menggunakan sumber energi geothermal yang temperaturnya cenderung rendah gitu. Terus rendah di sini berarti maksudnya rendah dibandingkan dengan yang ada di dalam bumi ya, yang di interior bumi gitu. Yang kayak dari air itu tuh mungkin bisa dibayangin kayak yang di pemandian air panas gitu. Itu kan juga panas bumi kan. Nah, itu jadi 19 dari situ ya. Nah, kita lihat kalau yang A, high heat is the source of most of the geothermal energy. Jadi sumber panas tinggi, sumber panas tinggi merupakan sumber dari kebanyakan energi geothermal. Namun energi rendah dari bawah tanah juga kadang-kadang digunakan. Nah, ini jawabannya kebetulan pas banget, sesuai banget sama tadi ya, yang di kalimat terakhir. Buat memastikan ini paling benar, coba kita lihat yang B. Even though low temperatures are possible, high heat is the best resource. Nggak ada ya, sama sekali nggak ada klaim bahwa itu yang terbaik. Yang di awal-awalnya juga nggak ada nih, di awal-awal paragraf kedua. Gitu. Yang B salah, yang C, both high heat and low heat sources are used. Kedua-duanya nih, si sumber panas tinggi dan rendah yang digunakan untuk produksi energi geothermal itu ada dari dari bawah tanah, air bawah tanah. Nah, itu salah ya, karena kan yang dari groundwater itu cuma low heat doang. Yang high heat mah enggak gitu. Itu mah dari pusat bumi gitu. Dari interior bumi yang lebih dalam. Kemudian yang D, most high heat sources, kebanyakan sumber panas tinggi untuk energi geothermal diambil dari aplikasi yang mencakup sumber panas rendah di bawah tanah gitu. Nah, ini salah ya. Karena ini dua hal yang berbeda gitu. Yang high heat maksudnya dengan sumber yang berbeda. Yang high heat sama yang low heat itu beda. Kalau low heat itu dari groundwater, kalau high heat itu ya dia dari dalam bumi gitu. Yang lebih dalam lagi mungkin. Bukan mungkin emang. Yang E salah karena high heat nggak ada ini ya, nggak ada klaim bahwa high heat itu lebih sedikit digunakan dibandingkan low heat. Jadi ya udah 19 yang A. Terakhir, nomor 20, in paragraph 2, the author states that geothermal energy is considered a non-renewable resource because pada paragraf 2, penulis menyatakan bahwa energi geothermal itu dapat dianggap sebagai sumber yang tidak dapat diperbaharui karena, nah ini harus baca paragraf 2, sorry tadi skip ya. Energi geothermal dapat dianggap sebagai energi non-renewable yang tidak dapat diperbarui ketika jumlah ekstraksinya lebih besar daripada jumlah natural replenishment. Jadi kayak jumlah yang dapat replenish itu kayak diganti ya, yang dapat diganti secara natural, secara alami gitu. However, geothermal energy, meskipun begitu, energi geothermal memiliki sumbernya itu dari produksi panas bumi di dalam bumi dan baru sebagian kecil dari total sumbernya yang digunakan sampai sekarang ini gitu. Nah, jadi ini ya, dia di sini secara eksplisit menyatakan kita dapat anggap dia non renewable ketika jumlah ekstraksinya itu lebih besar daripada jumlah yang dapat digantikan secara alami. Gitu. Nah, ini kan dia nanya kenapa sih kayak gitu? Berarti kita harus ngikutin argumen dari penulisnya. Kalau yang A, the production of geothermal energy is a natural process, enggak ya. Tidak menjelaskan kenapa dia non-renewable. Kalau yang B, tadi yang A itu artinya produksi dari energi geothermal itu proses alami. Iya sih, tapi itu tidak menjelaskan statement yang diberikan penulisnya. Kemudian yang B, energi geothermal muncul dari dalam bumi. Benar juga, tapi tidak menjelaskan statement dari soal. Yang C, we are not using very much
geothermal energy now. Iya juga, tapi lagi-lagi tidak berhubungan dengan statementnya. Kemudian yang D, the production of geothermal energy is not on Earth. Itu juga salah. Itu statementnya salah dan tidak berhubungan dengan apa namanya, dengan soal. Kemudian yang E, we could use more geothermal energy than is naturally replaced. Kita dapat menggunakan energi geothermal lebih dari yang dapat digantikan. Nah ini kan tadi argumen yang disampaikan penulisnya ya, bahwa kita bisa anggap energi geothermal itu tidak dapat diperbaharui, non-renewable, hanya ketika energi geothermal yang digunakan itu lebih banyak dibandingkan yang dapat digantikan. Jadi jawabannya yang E. Deh. Wow, tapi sudah ya. Ngebut gak? Apa nih, Grace? 18. Aduh, sorry, aku baru lihat. Tadi soalnya nggak bisa simultaneous nih. Grace belum semua kah? Hanya beberapa. Iya. Oke, kita recap ya. Sorry Grace, saya baru lihat. Nomor 17, jawabannya yang B. 18 benar yang D, ya. Kemudian 19 yang A. 20 yang E. Tuh. 17 B, 18 D, 19 A, 20 E. Gitu. Jawabannya itu ya. Oke, berarti ternyata dapat semua soal intensif 2. Alhamdulillah. Gimana, ada pertanyaan? Atau kecepatan? Maaf nih kalau kecepatan. Saya kira hari ini baru setengahnya gitu. Tidak ada pertanyaan? Wafi, Grace, Fitra? Alhamdulillah paham. Alhamdulillah. Ya, ini jawabannya nanti rekapnya saya kasih di grup aja kali ya. Atau di sini, terus nanti teman-teman kasih di grup. Oke. Alhamdulillah. Grace paham, Wafi paham. Fitra gimana Fitra? Ada pertanyaan? Di sini juga boleh. Oke, coba saya ini ya. Saya recap. Udah pada daftar UTBK nih berarti. Ini jadi penasaran. Kalau artinya, kalau artinya nggak paham, itu sebenarnya kalau teks-teks ini nih, kalau artinya nggak paham, teman-teman coba lihat ini, coba lihat si kata yang nggak paham itu ada di kalimat keberapa, terus coba lihat, biasanya tuh dia penjelasannya ada di kalimat sebelumnya atau kalimat setelahnya dari kata itu berada. Gitu. Maksudnya kayak gimana? Kayak tadi mungkin ini sambil ini ya, tadi kayaknya ada soal nah ini 14 nih. Ini kan dia nanya commonplace artinya apa gitu ya. Arti yang paling dekatnya itu apa. Nah, kalau dilihat di teks, commonplace itu kan, commonplace ini kalimat terakhir gitu. Nah, berarti kita lihat kalimat sebelumnya aja. Gitu. Kalimat sebelumnya itu kan dia intinya seperti memberikan kesimpulan bahwa tadi tamannya ini dia demokratis dan tujuannya itu adalah agar semua kalangan dari masyarakat itu dapat berinteraksi di taman itu, to allow interactions among the various members of society without giving without giving preference of to one group or class. Nah ini nih hubungannya mungkin dari sini nih. Jadi coba cari secara kontekstual gitu, cari hubungan antara kata yang teman-teman kurang paham sama kalimat sebelumnya atau kalimat setelahnya gitu. Biasanya gitu sih. Atau enggak bisa juga kayak tadi gitu, yang soal disposable income, kan ini ya, apa namanya, disposable income itu tadi katanya bisa kita penggal jadi 2 bagian. Ini khusus buat kata-kata yang terdiri atas lebih dari 1 kata gitu. Maksudnya kayak tadi disposable income, kita penggal aja jadi 2. Jadinya ada apa namanya, ada disposable sama ada income. Income
itu juga bisa diartiin, bisa juga sih kayak diartiin dari bener-bener dari perkata gitu. Income, in itu kan masuk gitu, di dalam gitu. Kami itu datang gitu. Ya walaupun artinya income itu ini apa pemasukan gitu, tapi bisa diartikan oh iya ini income itu seperti apa? Seperti penghasilan gitu. Tadi disposable. Nah kata-kata juga coba teman-teman penggal lagi jadi kalimat dasarnya, jadi kata dasarnya. Kayak disposable itu kan kata dasarnya dispose. Dispose itu dia artinya apa namanya? Yang dibuang gitu. Berarti kan disposable yang dapat dibuang, yang dapat dihabiskan. Itu sih. Jadi kalau dari aku mungkin bisa lihat konteks dari kalimat yang ada di sebelum kata itu, atau enggak kalau misalnya kayak soal-soal tadi kayak yang nyari apa namanya? Cari makna selanjutnya, lihat aja pilihan yang ada. Itu tuh biasanya pilihannya agak menjebak. Kayak tadi yang nomor disposable income itu agak, kalau enggak yang commonplace deh. Kalau di pilihannya itu ada kata yang artinya sama, kayak ini nih. Ini kan mediocre, ordinary, normal. Itu kan maknanya sebenarnya mirip-mirip ya. Biasa, standar, normal gitu. Ini artinya mirip gitu. Nah, kalau artinya mirip berarti itu bukan jawabannya kan. Tuh. Jadi bisa juga dilihat dari pilihannya. Atau mungkin kayak tadi yang disposable income kan ya. Disposable income, disposable income mana sih? Tadi kayaknya yang disposable income itu ada pilihan ini deh. Ada pilihan, oh di sini sorry, di soal satu ya. Ada pilihan, oh ini nih. Ada pilihan recyclable goods, garbage. Nah itu kan recyclable, garbage itu ini sebenarnya agak-agak cocok logis sih. Tapi anyway ini kan recyclable sama garbage itu berhubungan dengan sampah gitu ya. Garbage sampah, recyclable, recycle bin itu sampah gitu. Jadi bisa tebak-tebak konteks intinya, kuncinya gitu. Gitu sih, Fitra. Kalau dari aku, ya sama mungkin cara paling preventifnya mumpung belum ujiannya belum mulai gitu. Ujiannya masih lama nggak sih? Sebentar lagi ya. Maksudnya mumpung masih ada waktu buat belajar, coba ini aja banyak-banyakin baca-baca. Ini pasti udah sering dengar sih tipsnya, maksudnya banyak-banyak baca teks bahasa Inggris. Dan harus baca juga sih, nonton lihat video di sosmed, di Instagram, di Twitter, di YouTube. Coba lihat yang berbahasa Inggris, nyalain subtitle bahasa Inggrisnya. Terus biasain kalau misalnya nemu kata baru, langsung cari artinya aja di Google Translate atau di kamus gitu. Emang sih itu nyari kata-kata bukan berarti bakal inget terus, tapi kan intinya buat ngebantu ini aja ya, menambah hasanah vocabulary-nya. Ini jawabannya aku taruh sini ya. Itu jawabannya ya. Ya, mudah-mudahan membantu ya Fitra. Yang lain gimana? Apakah ada pertanyaan? Sama-sama. Makasih juga udah menyempatkan waktu. Maaf kalau misalnya penjelasannya ada yang kurang ini. Kalau ada pertanyaan juga nanya di grup gak apa-apa ya. Maksudnya di luar jam ini juga kalau misalnya ada yang bingung. Oke, Grace gak ada pertanyaan. Oke. Oke deh. Ini juga udah ini ya. Ini maaf nih agak ngaret. Jadi lewat 8 menit dari waktu. Oke deh. Kalau gitu kita cukupkan saja kali ya. Sampai sini dulu. Oke. Oke deh. Ini gimana caranya? Oh, langsung ini ya. Ya udah, saya end call-nya ya. Makasih buat teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Kalau ada pertanyaan, langsung tanya aja. Oke? Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.